Bapak Ibu mengalami damai sejahtera. Nah, mengalami damai sejahtera, di firman Tuhan dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal yang pertama Tuhan berikan kepada kita ketika dia naik ke surga. Dia katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Nah Bapak Ibu, yang namanya damai sejahtera itu adalah hak sekaligus tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, orang Kristen harusnya hidupnya selalu mengalami damai sejahtera. Orang Kristen harusnya mukanya selalu senyum. Karena dia percaya walaupun banyak masalah, tetapi masalah yang dia alami tidak sebanding dengan Tuhannya yang besar. Amin. Bapak Ibu, siapa yang tidak punya masalah? Ada? Tidak ada. Karena kalau ada yang berkata saya sudah tidak punya masalah, berarti sudah bisa berangkat ke surga saat ini. Bapak Ibu, kita masih hidup di dunia, berarti kita masih mengalami masalah. Tetapi di balik masalah yang kita alami, Tuhan menitipkan satu hal. Ini adalah sebelum Roh Kudus datang, ini yang Tuhan berikan, damai sejahtera. Bapak Ibu, gimana sih rasanya damai? Nah, damai sejahtera atau shalom, Bapak Ibu sering kalau datang ke gereja atau datang dimanapun, apa kata kita untuk salam? Shalom. Kalau kau aleng ke gereja jumpa saya, sapaan pertama apa yang pertama kali dikatakan? Shalom. Pak Yanto? Nah Bapak Ibu, tahu nggak arti shalom itu? Shalom itu berarti ketiadaan perang dan perselisihan. Jadi kita mengimani ketika kita berkata shalom, berarti menandakan bahwa di hati ini tidak ada peperangan. Di hati ini tidak ada perselisihan. Apakah betul? Amin. Bapak Ibu, kita nggak bisa mengatakan shalom sedangkan hati kita sendiri tidak mengalami shalom. Hati-hati, banyak kita terlalu sering shalom, tapi sebenarnya shalom cuma sekedar kata-kata. Shalom tidak dialami. Shalom tapi habis berantem dengan istri di rumah. Lagi amburadul tapi mengatakan shalom. Nah, apalagi Bapak Ibu, shalom itu keadaan tenang tanpa ancaman. Tahu kalau orang terancam, hatinya pasti tidak tenang, hatinya pasti gelisah. Contoh deh, ancaman lain, ditagih debt collector. Pasti kemana-mana, pasti nggak akan mengalami ketenangan. Waduh, motor aku ditangkap nggak ya? Udah 3 bulan soalnya. Pasti tidak tenang. Bapak Ibu, siapa sih yang tenang kalau misalnya cicilan motor udah 3 bulan tetap mengatakan saya tenang. Pasti banyak ancaman yang dialami. Dan apalagi sehat. Bapak Ibu, kalau boleh jujur, ketika saya sakit, saya ada kalanya lagi di tempat tidur. Kemudian saya mulai berpikir, waduh, saya tidak bisa bicara dengan lancar. Saya ini seorang pendeta. Senjata saya adalah mulut saya. Apa jadinya kalau pendeta nggak bisa bicara? Di situ saya sempat sekitar 2 jam saya merasa down. Saya merasa bahwa ketidakmampuan saya berbicara sebagai ancaman bagi hidup saya. Sehingga membuat saya tidak tenang dan khawatir. Dan setelah itu 2 jam kemudian, saya hanya percaya bahwa apapun yang saya alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya.
Nah Bapak Ibu, apalagi makmur. Orang gak akan bisa tenang kalau perutnya lapar. Gak mungkin bisa tenang kalau di kampung tengah ini juga ikut berbicara. Pasti gak akan tenang. Dan apalagi bahagia. Bapak Ibu, saya melihat wajah-wajah bahagia di tempat ini. Amin. Semua bahagia, amin. Nah, bahagia dan segala keadaan yang baik, itu yang namanya damai sejahtera. Mengalami segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera berarti kita terhindar dari ancaman, terhindar dari kekhawatiran, terhindar dari segala hal yang buruk, sehingga kita boleh merasa damai. Bapak Ibu, buktinya kalau kita merasa damai, kita berada di tempat ini bisa fokus. Betul? Kalau tidak ada damai pasti tidak bisa fokus. Tapi ketika kita mengalami damai sejahtera yang diberikan Tuhan, kita harus jaga damai sejahtera itu. Kita harus jaga apa yang Tuhan kasih. Tuhan berikan, tugas kita adalah menjaga. Nah, Bapak Ibu, damai sejahtera. Di mana Anda mengalami damai sejahtera? Pertama, di gereja. Nah, itu tadi saya katakan di awal, saya mau lihat muka-mukanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Apakah semuanya mengalami damai? Amin. Atau lagi gundah gulana? Karena apa? Karena di sampingnya adalah musuhnya sehingga dia tidak beribadah dengan tenang. Di samping saya lagi duduknya. Kenapa coba masih ada yang kosong di sana, kenapa harus milih di sini? Bikin tidak damai saja. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang demikian. Semua mengalami damai. Di mana? Di gereja. Di gereja Pak, saya merasakan damai karena di gereja hanya bisa memuji Tuhan, menyembah, masalah itu lupa segala-galanya. Saya hanya fokus kepada Tuhan Pak. Di gereja bisa mengalami damai, betul? Bagaimana dengan rumah? Apakah rumah masih menjadi tempat yang damai bagi Bapak Ibu? Waduh Pak, kalau udah di rumah itu Pak, gak ada tenangnya. Suami pulang malam, mabuk-mabukan, anak-anak gak bisa diatur, pokoknya ruwet Pak. Ada yang demikian? Atau sebaliknya Anda berkata, Pak, di rumah itu saya merasakan damai karena suami saya mengasihi saya. Suami saya bisa diminta tolong Pak cuci piring, cuci kain, masak. Itu suami apa pembantu? Anak-anak juga Pak, disuruh apapun mau nurut Pak. Jadi di rumah itu menjadi tempat yang damai bagi saya. Tiada yang menggantikan rumah di hati saya. Hanya di rumah saya bisa mengalami damai. Tempat kerja. Bapak Ibu yang sudah bekerja angkat tangan. Berarti yang tidak angkat tangan pengangguran ya. Pak, saya susah mengalami damai sejahtera Pak kalau di tempat kerja. Itu teman kerja saya semuanya bermuka dua. Tempat kerja saya semua cari muka. Siapa nih Maria? Kalau di tempat kerja damai gak? Damai. Gak ada yang selek. Puji Tuhan. Aman-aman semua ya. Ya berarti di tempat kerja juga damai Pak. Karena di tempat kerja itu semuanya mukanya manis Pak. Semuanya kalau ngomong gak ada nada do atas, semua ada do tinggi. Saling berbagi Pak. Terlalu sempurna kalau kantor seperti itu. Karena pada kenyataannya di kantor itu ada saja. Walaupun lagi damai, ada saja yang bikin ulah. Tapi kita percaya orang Kristen kalau di tempat kerja
harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Biarpun keadaan sekeliling kita tidak baik, tapi dengan adanya anak Tuhan di situ harus bisa memberikan pengaruh yang baik. Amin. Nah, Bapak Ibu, di tempat-tempat ini, di segala tempat seharusnya kita bisa merasakan damai sejahtera itu di semua tempat. Amin. Mau di rumah, mau di gereja, mau di tempat kerja, apalagi kalau lagi shopping pasti damai. Bapak Ibu, kalau istri-istri mau senang, ingat suami-suami, bawa istri shopping pasti senyum. Kalau nggak percaya dicoba. Kalau lagi di toko, lagi di mall, suruh dia pilih barang yang dia suka, pasti dia senyum-senyum. Kok bapak hari ini lagi ada bonus ya? Pasti senyum. Semua masalah pasti lupa semua kalau diajak shopping. Amin. Nah, Bapak Ibu, seharusnya di semua tempat menjadi tempat yang damai bagi kita. Karena damai itu bukan berasal dari luar diri kita, tapi merupakan dari dalam diri kita, yang itu merupakan pemberian Tuhan sendiri. Apakah kita mengalami damai sejahtera setiap hari? Bapak Ibu, kalau boleh jujur, ada kalanya rasa damai ini terganggu. Betul? Yang mengatakan saya mengalami damai sejahtera setiap hari tanpa terkecuali angkat tangan. Yang berkata sekali-sekali Pak terganggu. Amin. Entah itu anak disuruh ngapain, ngelakuin apa, suami disuruh beli garam, belinya micin, itu sudah mengganggu kadang. Nah, Bapak Ibu, mengalami damai sejahtera dimulai bagaimana kita menjaga hati kita. Amin. Untuk mengalami damai, pusatnya ada di hati kita. Kalau kita mampu menjaga hati dengan baik, saya percaya setiap hari kita akan ngalamin damai sejahtera. Tapi kalau di hati ini kita tidak jaga, orang ngomong apa disimpan dalam hati, sehingga apa yang terjadi? Sakit hati. Apapun yang dikatakan orang di luar sana disimpan semuanya, yang terjadi adalah bukan menjaga hati, tapi sakit hati. Nah, Bapak Ibu, bagaimana fungsi hati? Ini adalah beberapa fungsi hati, Bapak Ibu. Lever. Coba bisa dibaca, menawar dan menetralkan racun, mengubah zat makanan, mempertahankan suhu tubuh. Jadi Bapak Ibu, kalau fungsi ini sampai terganggu, apa yang terjadi? Sakit. Jadi saya mau katakan kepada Ibu, Bapak Ibu, banyak orang yang mengalami sakit karena tidak bisa menjaga hatinya. Bukan hanya sakit rohani, tapi juga sakit jasmani. Banyak orang yang sakit kepala. Kenapa? Karena kerjanya marah-marah terus. Banyak yang tensinya tinggi karena kerjanya marah-marah terus. Bapak Ibu, saya tergolong salah satu yang tensi tinggi, tapi bukan karena marah-marah. Itu karena lemak babi yang saya makan. Banyak orang mengalami masalah kesehatan karena tidak bisa menjaga hatinya, Bapak Ibu. Ada yang tensi tinggi, ada yang gula darahnya tinggi. Kenapa? Ketika dia tidak bisa mengontrol emosi, maka yang terjadi apa? Darah tinggi, asam urat, apalagi diabetes, dan banyak hal lain lagi yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak mampu menjaga hati kita. Karena damai sejahtera selalu dimulai bagaimana kita menjaga hati, Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita tetap merasakan damai? Nah, pertama, supaya bisa merasakan damai di dalam hidup kita, sukacita. Nah, sukacita itu Bapak Ibu
bahagia, girang hati, suka hati, senang hati. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, ini bukan hanya sekali, tapi dalam satu ayat ini diulangi 2 kali, bersukacitalah. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, hal apa yang menjadi sumber sukacita kita? Karena ini akan sangat menentukan sukacita kita seperti apa. Hal apa yang mampu membuat kita bersukacita? Saya tanya Pak Yanto, yang membuat senang, yang membuat happy, yang membuat bahagia apa Pak Yanto? Atau Pak Yanto tidak pernah bahagia? Masa enggak sih? Contohnya aja Pak Yanto. Banyak uang. Jujur itu namanya jujur. Siapa lah? Sekarang kembali saya tanya, siapa yang kamu banyak uang? Gak ada kan? Nah, kenapa ketawain Pak Yanto? Semua mau banyak uang, saya juga mau. Kalau Lina mau sukacita karena apa? Banyak uang juga. GBIC Antam ternyata mata duitan juga lumayan. Kalau cincin? Kalau ibu apa Bu? Aduh. Yang kakak ini deh. Wah. Iya. Bisa sukacita karena apa? Udahlah Bu Siska. Sukacita karena apa Bu Siska? Asal sehat-sehat saja sudah sukacita. Amin. Jadi Bapak Ibu, mayoritas yang bisa membuat kita senang yaitu kalau kita punya banyak uang. Terbukti dari 4 pertanyaan 3 yang menjawab uang. Nah Bapak Ibu, coba kita lihat. Nah, tadi dikatakan dalam firman Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi yang membuat kita sukacita itu Bapak Ibu, karena kita merasakan bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Yang membuat kita bersukacita itu adalah karena kita sadar kita orang yang tidak pantas, tapi Tuhan sebut kita pantas untuk menjadi anak-anaknya. Yang membuat kita sukacita itu adalah karena kita percaya hidup kita Tuhan tidak akan biarkan kelaparan. Amin. Nah, sukacita itu berasal dari dalam diri kita. Sesuatu yang dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus dari luar diri kita? Contoh yang dari luar diri seperti tadi, dapat hadiah, senang gak dapat hadiah? Senang. Bisnis untung, senang gak? Atau ada yang senang rugi? Gak ada ya. Mobil baru, ada yang senang? Naik gaji. Yang karyawan nih pasti senang kalau naik gaji. Nah, permasalahannya Bapak Ibu, kalau kita menggantungkan sukacita kita, kalau menggantungkan kebahagiaan kita dari ini, dan ini, maka sukacita akan hilang atau terganggu apabila hal di luar diri juga terganggu. Bapak Ibu, tadi punya uang banyak, senang. Pertanyaannya, pada saat Bapak Ibu tidak punya uang, apakah masih senang? Semuanya baru dapat mobil baru,
Pak Yanto baru dapat mobil baru. Fortuner, buka bungkus, warna hitam, mengkilap, harga 700-an 800-an juta. Senang gak Pak Yanto? Senang ya. Kemudian saya datang ke rumah Pak Yanto. Saya ambil silet atau sejenisnya. Saya coret, saya sikat dari keliling semuanya. Saya sekarang tanya, kira-kira Pak Yanto masih senang gak sama saya? Pak Puli bagus ya Pak. Apa yang terjadi? Ketika hal-hal di luar diri kita jadikan sebagai patokan untuk kita berbahagia, patokan untuk kita bersyukur. Apa yang terjadi jikalau hal di luar diri itu terganggu? Kalau kita jadikan itu sebagai sumber sukacita kita, maka sukacita kita akan naik turun. Sukacita kita akan hilang dan pergi. Yang naik gaji. Siapa yang bahagia ketika gajinya dipotong 50%? Hore, dipotong 50%. Pasti akan merasa terganggu. Aduh, kok dipotong sih? Jadi hal-hal di luar diri yang seperti ini kita tidak bisa jadikan sebagai sumber sukacita kita. Karena kita ini masih manusia. Saya yakin kalau ini terganggu, maka sukacita akan terganggu. Gak usah jauh-jauh, saya alami. Saya baru beberapa bulan lalu beli motor PCX 160. Saya sangat senang sekali. Bodinya besar, kekar, dan cukup membuat saya bahagia. Tapi di balik itu semua, mungkin Bapak Ibu masih lihat ketika saya baru beli motor itu, ketika nyampe ke gereja sini, setelah saya parkir, maka saya tutup. Saya mantelin biar gak panas. Tapi Bapak Ibu boleh lihat sekarang motor saya ada di luar sana tanpa mantel. Tadi istri saya ke depan bilang, "Pak, itu motor di luar kepanasan, gak mau ditutup kah? Gak mau dipindah kah?" Saya bilang, biarin, gak mau pikir. Kenapa? Kalau saya terlalu bahagia punya motor itu, sedikit-sedikit gak boleh lecet, hilang damai sejahtera. Kenapa lecet? Dan memang nyatanya akan lecet Bapak Ibu, namanya juga dipakai. Maka damai sejahtera saya akan hilang. Udah ada beberapa motif di motor saya. Di bumper depan ada gores, di samping ada gores. Dulu saya gak terima, tapi sekarang saya sudah berdamai. Tergores-lah. Karena apa? Kalau saya selalu menggantungkan sukacita saya itu, kalau tergores, maka saya juga tergores saat ini ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang saya biarkan, terserah, itu barang dia. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sukacita kita satu-satunya adalah karena kita dikasihi Tuhan. Amin. Sukacita dalam diri, satu sumber sukacita adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, bangga enggak disebut sebagai anak-anak Bapa? Itu yang harus jadi sumber sukacita kita setiap hari. Memang biasanya banyak yang mengganggu sukacita, kekhawatiran. Bapak Ibu, ini paling umum terjadi, kekhawatiran akan mengganggu. Tapi dengan kita punya iman, segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan akan pelihara hidup kita. Maka saya yakin yang namanya kekhawatiran ini akan hilang. Kalau kita percaya Yesus pelihara hidup kita, maka segala kekhawatiran ini akan hilang. Saya percaya Bapak Ibu, orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, orang yang hidupnya sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan, pasti tidak akan mengalami kekhawatiran. Tapi kalau hidupnya ada di tangan sendiri, setiap saat akan mengalami kekhawatiran. Besok makan apa ya? Besok gimana ya berangkat kerja dan banyak hal lain. Tapi saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan bebas dari kekhawatiran. Jadi pertama Bapak Ibu, supaya tetap
bisa merasakan damai sejahtera, maka jaga hatimu untuk tetap bersukacita. Nah, bersukacitanya adalah sumber satu-satunya adalah Yesus Kristus. Nah, kedua, sabar. Siapa yang berkata, saya sabar? Nah, Bapak Ibu, lawan kata dari sabar apa? Yang relevan adalah marah. Siapa yang suka marah-marah? Gak ada yang ngaku. Memang di sini gak ada yang marah-marah. Bapak Ibu, sabar berarti mengendalikan diri untuk tidak marah. Ingat Bapak Ibu, mengendalikan diri untuk tidak marah. Siapa yang paling sering marah? Gak ada. Yang kadang-kadang. Amin. Kadang-kadang ya. Yang gak pernah. Gak ada. Pasti kadang-kadang. Kalau ada yang angkat tangan bilang gak pernah, udahlah berangkat saja ke sorga. Dunia ini tidak pantas untukmu. Karena engkau terlalu sabar, udah berangkat ke sorga. Pasti Bapak Ibu di dalam hidup kita, sekali-sekali kita yang namanya marah. Nah, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ketika kita mampu sabar, ketika kita mampu mengendalikan diri kita, banyak hal yang akan menguntungkan bagi diri kita. Satu, kalau kita menjadi orang yang sabar, paling dekat kita akan menjadi orang yang selalu merasakan damai sejahtera. Amin. Pernah gak lihat seorang yang sedikit-sedikit marah? Yang ini salah, ini gak bisa di sini. Di gereja marah, di rumah marah, di tempat kerja marah, dan hidupnya hanya dipenuhi marah. Suami dimarahin, anak-anak dimarahin, mertua dimarahin. Semua nggak ada yang luput dari amarahnya dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya bisa bayangkan wajah orang yang pemarah seperti apa. Mukanya gak pernah begini. Mukanya selalu begini. Gak akan pernah begini mukanya. Selalu begini. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kita. Hal apa yang dapat membuat Anda marah? Tadi kita setuju ya. Kadang-kadang marah. Pak, saya marah Pak kepada suami saya. Gak pernah berubah. Selalu kalau pakai handuk masih basah-basah letakkan di atas kasur. Suami juga bilang, saya selalu marah kepada istri saya Pak. Kalau masak asin terus Pak. Gak bisa dimakan Pak. Tapi demi menyenangkan hatinya Pak, saya selalu bilang enak. Walaupun saya tersiksa, tapi ada kalanya saya nggak tahan lagi dan saya marah. Bapak Ibu, banyak hal yang dapat membuat kita marah. Contoh paling dekat, ketika kita mau berangkat ke gereja, biasanya paling sering terjadi insiden dan drama yang terjadi dalam kehidupan kita. Mau ke gereja, udah mau berangkat di atas motor, istri masih bersolek. Bentar ini kurang alisnya setengah. Atau mau berangkat ke gereja, anak-anak kita udah siap, anak-anak juga masih belum mandi. Dan banyak hal lain lagi Bapak Ibu. Ini juga saya alami dalam hidup saya.
walaupun saya pendeta, kita sama manusia. Kita mau berangkat gereja, pasti ada saja hal yang bisa buat marah. Tapi kembali ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita memilih marah ataukah memilih untuk tetap sabar dan tetap merasakan damai. Keputusan di tangan kita, Bapak Ibu. Karena apa? Ingat, amarah tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Suami bilang ke istri, "Ma, minta tolong cari ikat pinggang." Kalau respon istrinya begini, "Cari saja sendiri, punya mata kan?" Kira-kira apa yang terjadi? Suami juga nyambung, "Kamu gak sopan sama saya kepala keluarga, kok kamu ngomongnya begitu?" Istri juga nyahut lagi, "Habis dari kemarin selalu masalahnya ikat pinggang." Yang terjadi apa? Cuma karena masalah ikat pinggang, bisa-bisa batal ke gereja. Tapi coba kalau suami bilang, "Ma, minta tolong carikan ikat pinggang." "Oh iya Pak, bentar ya saya carikan." Selesai masalah? Selesai. Bapak Ibu, amarah itu tidak pernah menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita, tapi justru akan menambah masalah. Bapak Ibu, siapa yang mau tidak ada masalah dalam hidupnya? Jangan marah. Kalau Anda marah, Anda sedang mengundang masalah untuk datang ke dalam kehidupan kita. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika kita marah, rasanya bersemangat untuk berkata-kata, betul? Kalau saya berikan contoh deh, saya juga manusia. Saya kalau marah dengan istri saya, bahkan apa yang tidak terpikirkan terkatakan dalam bibir saya. Semangat untuk mengumbar-umbar, itulah yang terjadi. Yang terjadi adalah ketika kita marah akan menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Suami marah dengan istri, yang rugi siapa? Kita sendiri. Pembeli ribut dengan penjual, yang rugi siapa? Penjualnya. Hilang pelanggannya. Banyak yang terjadi. Memang benar, memang kalau dilihat dari sisi yang salah, misalnya penjualnya nggak tahu diri, misalnya udah dikasih gratis malah minta nambah lagi. Tapi kalau kita marah, maka yang terjadi adalah hubungan kita retak, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita untuk tidak marah atau menunda untuk marah, maka saya percaya kita mampu mengalami damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu boleh buktikan, Bapak Ibu. Ketika Anda mau marah, ingat kata-kata saya. Tunda untuk marah atau jangan marah, maka masalah bisa selesai. Tapi kalau Anda memilih untuk marah, maka siap-siap untuk masalah selanjutnya akan berepisode datang di dalam hidupmu. Jadi untuk bisa mengalami damai sejahtera, satu tadi apa? Tetap bersukacita. Kedua, sabar. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, mengampuni. Bapak Ibu, seberapa kita di tempat ini, kita masih menyimpan amarah, menyimpan dendam ke orang lain. Saya mau kesaksian sedikit Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu, cukup lama, di pelayanan saya yang lama, itu berbuat sesuatu hal yang tidak baik kepada saya. Dan sebenarnya saya tidak marah, saya tidak simpan dendam. Tapi di alam bawah sadar saya, itu ternyata saya merasa kecewa. Dan apa yang terjadi ketika saya melihat orang itu, rasanya hati saya seperti
sesak, hati saya rasanya sakit. Walaupun saya berkata saya tidak dendam, tapi ternyata alam bawah sadar saya menyimpan kekecewaan. Saya merasa sakit di sini ketika saya lihat dia. Dan tiba beberapa bulan yang lalu, saya dalam perjalanan naik motor, kemudian Roh Kudus ingatkan saya ingat jelas katanya, kamu harus mengampuni. Saya lagi perjalanan ke rumah. Saya bilang, ngampuni siapa? Karena saya nggak sadar. Kamu harus mengampuni. Siapa? Saya nggak tahu. Baru nggak lama kemudian ditunjukkan pribadi itu ke saya. Orang itu harus kamu ampuni dia. Saya bilang, oke Tuhan, saya akan mengampuni. Tapi caranya bagaimana? Gengsi dong, saya telepon minta ampun. Akhirnya Tuhan bilang, kamu kan dengar kabar dia sakit. Hubungi dia, tanya kabarnya dia. Maka kamu akan merasakan kelegaan. Maka itu saya lakukan Bapak Ibu. Saya hubungi dia, saya bilang kabarnya gimana. Karena dia juga nggak pernah hubungi saya. Dan apa yang terjadi ketika saya melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada saya tanya kabar, saya say hello. Yang saya rasakan ada kelegaan di sini. Saya selama ini tidak sadar kalau saya menyimpan kekecewaan terhadap orang lain. Yang terjadi apa? Ketika saya menyimpan kekecewaan itu, yang ada apa? Saya sedang memenjarakan diri saya. Andaikan saya mau makan enak, tiba-tiba melihat dia kan makanan itu jadi gak enak. Di mana saya berada kalau misalnya dia ada, sukacita saya terganggu. Dan akhirnya saya sadar Bapak Ibu, ketika saya berkata saya lepaskan pengampunan, saya dan diri saya bereskan, dengan diri saya bereskan, saya baru merasakan kelegaan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih menyimpan dendam, amarah, kekecewaan, maka itu sama artinya kita sedang memenjarakan diri kita. Amin. Ada yang mau dipenjara dirinya? Tentu tidak. Bapak Ibu, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Nah Bapak Ibu, dasar kita mengampuni adalah karena Allah sudah mengampuni kita. Bapak Ibu, seberapa banyak kesalahan, seberapa banyak dosa kita, tapi Tuhan memilih mengampuni. Lalu kemudian ketika sampai ke kita, orang lain membuat kesalahan kepada kita, kita kemudian tidak mengampuni. Tuhan berkata, kalau kamu mengampuni, dosamu juga diampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kenapa? Karena kita menyimpan dosa. Kita menyimpan dendam. Bapak Ibu, pertanyaannya, berapa kali kita harus mengampuni? Berapa kali Bapak Ibu? Pak Rono berapa kali harus mengampuni? 1 kali? 2 kali? Sesering mungkin. Kalau Aju, siapa nama suaminya Novita? Acung ya, setiap hari. Bapak Ibu, ingat ya, Novita ingatkan suaminya, kamu tadi bilang di gereja harus selalu mengampuni. Jadi kalau saya ada salah, ampuni saja ya. Ya, ingatkan dia. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ini Petrus nih, minta pendapat Tuhan. Sampai 7 kali. 7 kali. Itu udah istimewa gak Bapak Ibu? 7 kali udah istimewa.
Saya berbuat salah kepada Pak Yanto sampai 7 kali masih diampuni, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jangan sampai hatimu menyimpan dendam. Seberapa orang lain melakukan kesalahan, jangan itu berpengaruh kepada dirimu. Engkau harus memilih mengampuni. Karena ketika engkau mengampuni, engkau sedang membebaskan dirimu dan membebaskan orang lain. Bapak Ibu, 77 kali. Tapi yang terjadi kenyataannya Bapak Ibu, memang jangankan mau mengampuni 7 kali, sekali aja gak mau. Tapi Tuhan berkata kepada kita, engkau harus selalu mengampuni. Bapak Ibu, yang mau mengampuni. Amin. Amin. Gak ada yang nyimpan dendam jemaat GBC Antan. Maka saya percaya pasti akan selalu merasakan damai sejahtera. Mengampuni berarti membebaskan diri sendiri dari kepahitan, dari dendam, amarah, kecewa, sakit hati. Kira-kira semuanya ini baik atau buruk Bapak Ibu? Buruk kan? Kalau nggak mau ngalami ini, maka mengampunilah. Karena tanpa kita sadari, kalau kita menyimpan dendam, berarti kita sedang menyimpan penyakit dalam diri kita. Mengampuni adalah pilihan terbaik untuk mengalami damai sejahtera. Siapapun dia, mau mertua nyakitin hati kamu, ampuni sajalah. Nanti simpan salahnya makin sakit hati. Teman udah minjam duit berkali-kali gak balikin, udahlah ampuni dia, mungkin dia nanti akan bayar. Tetangga, ampuni aja dia. Karena mengampuni adalah pilihan terbaik untuk setiap kita, supaya tetap mengalami damai sejahtera. Terakhir Bapak Ibu, berpikir positif. Kalau mau mengalami damai sejahtera, maka harus berpikir positif Bapak Ibu. Berpikir positif itu tidak curiga, tidak berprasangka buruk. Jangan-jangan baru lihat Koaleng dari luar sana. Jangan-jangan Koaleng itu gak mandi ya ke gereja. Udah jangan-jangan tuh. Jangan-jangan. Ya jangan. Bapak Ibu, seberapa banyak orang menderita karena kata jangan. Jangan-jangan itu Pak Gembala korupsi uang gereja. Jangan-jangan pengerja itu Pak Puli suka pinjam uang gereja. Tahu nggak berprasangka buruk? Tahu nggak itu Koaleng minjam uang gereja loh. Semua prasangka buruk, semua dituduh. Itu Pak Gembala itu ke Surabaya pakai duit di gereja loh. Semua berprasangka buruk. Bapak Ibu, kalau kita berprasangka buruk, kita nggak akan pernah mengalami damai sejahtera. Karena yang ada di otak ini yang negatif terus. Tapi coba Bapak Ibu, kita melihat orang itu selalu melihat yang positif dari dalam dirinya. Kita lihat Pak Yanto, gantengnya Pak Yanto. Kita melihat Pak Yanto rajinnya datang ibadah. Jangan menggali keburukan orang. Tapi selalulah berpikir positif tentang orang lain. Amin. Bapak Ibu, ini yang harus jadi isi pikiran kita, isi pikiran Bapak Ibu. Kita baca sama-sama yuk. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, isi pikiranmu dengan hal-hal ini. Jangan isi pikiranmu terhadap kata-kata jangan, 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 jangan. Biarkan ini menjadi isi pikiran kita. Ketika kita memikirkan orang lain, biarkanlah hanya yang benar-benar saja kita pikir tentang dirinya. Kita jangan mudah curiga, kita jangan berprasangka buruk terhadap orang lain, Bapak Ibu. Karena saya percaya ketika kita mampu menjaga hati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita mampu menjaga hati ini, tetap mengalami damai, saya percaya kita dihindarkan dari sakit penyakit, Bapak Ibu. Kita akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Kita akan mengalami segala sesuatu yang baik kalau kita mampu dan bisa mengalami damai sejahtera. Ingat tadi pertama, kita harus jaga hati dengan sukacita, kemudian sabar, ketiga mengampuni, dan keempat berpikir positif. Kalau ini empat-empatnya kita lakukan, saya percaya kita hidup akan enak. Kita hidup tanpa beban, kita hidup dengan kasih karunia Tuhan. Amin.